Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walidatur Rohmi, nomor induk mahasiswa 190104028. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kebutuhan manusia terhadap agama dan doktrin kepercayaan agama. Yang pertama yaitu pengertian agama. Agama adalah itu dalam bahasa Arab berarti ad-din, yang artinya kepatuhan, kekuasaan atau kecenderungan. Agama secara etimologis juga berasal dari bahasa Sanskerta, dari gabungan a yang artinya tidak dan gama artinya kacau. Jadi agama artinya tidak kacau. Maksudnya orang yang memeluk agama dan mengamalkan ajaran-ajarannya dengan sungguh, hidupnya tidak akan mengalami kekacauan. Agama juga merupakan terjemahan dari bahasa Inggris religion atau religi, yang artinya kepercayaan dan penyembahan Tuhan. Jadi, agama itu merupakan suatu kepercayaan, keyakinan kepada yang mutlak, yang dimana keyakinan tersebut dianggap yang paling benar. Selanjutnya yaitu kebutuhan manusia terhadap agama. Ada 3 faktor yang menyebabkan manusia memerlukan agama, yaitu faktor kondisi manusia, faktor status manusia, dan faktor struktur dasar kepribadian. Di sini faktor kondisi manusia itu maksudnya terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Untuk menumbuhkan dan mengembangkan kedua unsur tersebut harus mendapat perhatian khusus yang seimbang. Unsur jasmani membutuhkan pemenuhan yang sifat fisik jasmaniah. Kebutuhan tersebut adalah makanan, minuman, bekerja, istirahat yang seimbang, berolahraga, dan segala aktivitas jasmani. Sedangkan unsur rohani membutuhkan pemenuhan yang bersifat mental rohaniah. Kebutuhan tersebut adalah pendidikan agama, budi pekerti, kepuasan kasih sayang, dan segala aktivitas rohani yang seimbang. Yang kedua yaitu faktor status manusia. Di sini status manusia adalah sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Jika dibanding dengan makhluk lain, Allah menciptakan manusia lengkap dengan berbagai kesempurnaan, yaitu kesempurnaan akal dan pikiran, kemuliaan, dan berbagai kelebihan lainnya. Dalam segi rohaniah, manusia memiliki aspek rohaniah yang kompleks. Manusia adalah satu-satunya yang mempunyai akal, dan manusia pula lah yang mempunyai kata hati. Sehingga dengan kelengkapan itu Allah menempatkan mereka pada permukaan yang paling atas dalam garis horizontal sama makhluk. Dengan akalnya manusia mengakui adanya Allah. Yang ketiga yaitu faktor struktur dasar kepribadian. Di sini faktor struktur dasar kepribadian dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud membagi struktur kepribadian manusia dengan 3 bagian, yaitu aspek das Es, yaitu aspek biologis, yang kedua yaitu aspek das Ich, yaitu aspek psikis yang timbul karena kebutuhan organisme untuk hubungan baik dengan dunia nyata. Yang ketiga yaitu aspek das Über Ich, aspek sosiologis yang mewakili nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat. Selain faktor yang dimiliki manusia dalam memerlukan agama, ada juga alasan mengapa manusia perlu beragama. Dalam buku yang ditulis Yasmin juga Abudin Nata bahwa ada 3 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama, yaitu fitrah manusia, adanya nafsu an-nafs atau an-nafs, tantangan manusia. Di sini fitrah keagamaan yang ada dalam diri manusia inilah yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama. Ketika datang wahyu Tuhan yang menyeru manusia agar beragama, maka seruan tersebut memang amat sejalan dengan fitrahnya itu. Yang kedua yaitu adanya nafsu atau an-nafs. An-nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung dan mendorong manusia tersebut mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Dan karena itu di sisi dalam manusia inilah yang oleh Al-Quran untuk diberi perhatian lebih besar. Yang ketiga yaitu tantangan manusia. Di sini faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama adalah karena manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.
Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan, dan tantangan dari luar berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhan. Selanjutnya yaitu fungsi agama dalam kehidupan. Fungsi agama dalam kehidupan yang pertama yaitu fungsi eduktif. Di sini fungsi eduktif itu adalah memberikan bimbingan pengajaran tentang boleh tidaknya suatu perbuatan, cara beribadah dan lain-lain. Yang kedua yaitu fungsi penyelamatan. Di sini agama membantu manusia untuk mengenal sesuatu yang sakral dan makhluk tertinggi atau Tuhan dan berkomunikasi dengannya. Sehingga dalam yang hubungan ini manusia pasti dapat memperoleh apa yang ia inginkan. Yang keempat yaitu fungsi pengawasan sosial. Fungsi pengawasan sosial yaitu agama mengamankan dan melestarikan kaidah-kaidah moral yang dianggap baik dari sebuah destruktif dari agama baru dari sistem hukum negara modern. Yang kelima yaitu fungsi memupuk persaudaraan. Di sini kesatuan persaudaraan atas dasar seiman merupakan kesatuan tertinggi, karena dalam persatuan ini manusia bukan hanya melibatkan berbagai dari dirinya saja, melainkan seluruh pribadinya dilibatkan. Yang terakhir yaitu fungsi transformatif. Fungsi transformatif mengubah bentuk kehidupan baru untuk mengganti nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru yang lebih bermanfaat. Selanjutnya yaitu doktrin kepercayaan agama. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Kalimat la ilaha illallah atau sering disebut kalimat thayyibah adalah suatu pernyataan pengakuan terhadap keberadaan Allah yang Maha Esa. Tidak Tuhan selain Dia atau Allah. Ia merupakan bagian lapas dari syahadatain yang harus diucapkan ketika akan masuk Islam, yang merupakan refleksi dari tauhid Allah yang menjadi inti dari ajaran Islam. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat kitab dan Rasul Allah. Yang pertama malaikat Allah. Malaikat merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan dari nur cahaya. Ia adalah makhluk langit yang mengabdi kepada Allah dengan bermacam-macam tugas yang disembahnya. Jumlahnya sangatlah banyak, namun yang harus kita imani hanyalah 10 nama malaikat beserta tugasnya. Yang kedua, kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah wajib, dan itu merupakan konsekuensi logis dari pembenaran terhadap adanya Allah. Oleh karena itu tidak sepantasnya seorang mukmin mengingkari kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Yang terakhir yaitu Rasul Allah. Doktrin Islam mengajarkan agama setiap muslim beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.